Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari, NPM 2022010027. Perwakilan dari kelompok 7 ISS 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang laporan jigsaw komunitas 2 dengan masalah keperawatan kesehatan kelompok rentan pada ODHA. Berikut dengan anggota kelompok. Yang pertama, Desi Wulandari, Nuriana Arumaisyah, Erlita Putriana, Ariana Marantika, Karimah Fahmawati, Emilatul Kiptiah, Monika, Tania Fitrialina, Muhammad Iqmal, Titi Hasanah, Norti, dan Vini. Yang pertama, latar belakang. Seluruh dunia masih dihadapkan oleh permasalahan yang sama, yakni HIV/AIDS. Penyakit yang tak kunjung usai ini cukup membahayakan mengingat belum adanya obat untuk penyakit ini. Hanya ada ARV yang merupakan obat untuk membekukan virus dan mempertahankan hidup. Kondisi HIV/AIDS saat ini juga sangat memperhatikan, di mana sebanyak 2,5 juta orang di benua Afrika terinfeksi HIV, di mana populasi terbesar di dunia diduduki oleh benua tersebut. Selanjutnya disusul oleh populasi sebanyak 3,8 juta orang yang didapatkan oleh Asia Tenggara dan Amerika Serikat. Sejumlah 3,5 juta penduduk terinfeksi HIV. Tujuan: 1. Menjelaskan dan menyebutkan definisi, prevalensi, dan karakteristik demografi ODHA. 2. Menyebutkan landasan hukum. Yang ketiga, menjelaskan stigma dan diskriminasi yang terjadi pada ODHA serta dampaknya secara psiko, sosial, kultural, dan spiritual. Yang keempat, menjelaskan pelayanan dan kesehatan ODHA yang mencakup pelayanan berorientasi pada individu, keluarga, komunitas. Yang kelima, menyebutkan kesenjangan kesehatan bagi ODHA. Yang keenam, menjelaskan program pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dan cakupan kerja di sekolah serta fasilitas kesehatan. Tinjauan teori. A. Definisi, prevalensi, karakteristik demografi ODHA. Yang pertama, demografi. Demografi berasal dari kata demos yang berarti penduduk dan grafian yang berarti gambaran. Jadi demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk atau manusia, terutama tentang kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk yang terjadi. Yang kedua, prevalensi adalah data yang diperoleh dari Kemenkes RI tahun 2020. Ditemukan dengan jumlah HIV di Indonesia sebanyak 32,293 orang dengan pengobatan ARV sebanyak 25,119 orang. Yang ketiga, karakteristik demografi yang dimaksud adalah ciri-ciri yang meliputi umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota keluarga. B. Landasan hukum perlindungan ODHA. Perlindungan hukum terhadap pengidap HIV/AIDS dalam sebuah negara merupakan gambaran kondisi nyata bekerja dalam hukum dalam menanggapi persoalan HIV/AIDS. A. Nilai non-diskriminasi. Secara khusus, kovenant ini membaik hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya bagi penderita HIV atau AIDS. Pada pasal 12 mengatur tentang kesehatan berbunyi, 1. Negara pihak dalam kovenant ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dicapai atas kesehatan fisik mental. 2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh negara pihak pada kovenant ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan pencegahan, pengobatan, dan pengendalian secara penyakit menular, serta penciptanya kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis. Nilai toleransi. Dalam undang-undang ini mengandung beberapa muatan yang dikategorikan bersifat memberikan toleransi, nilai empati. Ketentuan dalam undang-undang ini yang terkait dengan perlindungan hak bagi penderita HIV/AIDS
dapat ditemukan dari ketentuan pasal 6-15 yang mengatur tentang hak-hak setiap individu, yaitu hak atas pekerjaan. C. Stigma dan diskriminasi yang terjadi pada ODHA serta dampaknya secara psikososial, kultural, spiritual. Persepsi terhadap penyakit HIV/AIDS dan orang yang terinfeksi menimbulkan stigma yang bermacam-macam, seperti menjauhi penderita HIV/AIDS disebabkan karena pengetahuan dan pandangan masyarakat yang kurang. Stigma instrumental ODHA berupa rasa takut karena penyakit menular dan mematikan, risih dan keberatan jika ada ODHA di sekitar. Stigma simbolis ODHA yaitu pengguna HIV/AIDS untuk mengapresiasikan sikap terhadap kelompok sosial atau gaya hidup tertentu yang dianggap berhubungan dengan penyakit tersebut. Stigma simbolis ODHA berupa menganggap ODHA pantas mendapatkan penyakit tersebut. Diskriminasi terhadap ODHA yaitu keluarga dan lingkungan masyarakat. D. Pelayanan dan kesehatan ODHA yang mencakup pelayanan berorientasi pada individu, keluarga, komunitas. Pelayanan kesehatan berorientasi individu dan keluarga dari hasil wawancara mendalam dengan informasi triangulasi, yaitu petugas kesehatan pengelola program HIV/AIDS di puskesmas. Yang kedua, pelayanan kesehatan berorientasi komunitas. Menurut Herek dan kawan-kawan dalam 14 menyatakan persepsi negatif terhadap ODHA sangat mempengaruhi stigma atau pandangan buruk terhadap ODHA, maka perlu dilaksanakan kegiatan yang positif agar persepsi negatif ODHA berubah menjadi persepsi positif, sehingga diperlukan peran pemerintah dan tenaga kesehatan khususnya yang berada di komunitas. Kesenjangan kesehatan bagi ODHA. Kesenjangan kesehatan bagi ODHA. Banyak laporan yang menyebutkan adanya pemeriksaan HIV yang dilakukan tanpa memberitahukan kepada yang bersangkutan atau memperoleh izin dari yang bersangkutan, melanggar kerahasiaan, dan terjadinya penolakan perawatan dan pengobatan. Beberapa permasalahan yang seringkali ditemukan terkait ODHA pelayanan kesehatan adalah kegagalan menjamin kerahasiaan pasien ODHA dengan membuka serostatus pasien kepada kerabat tanpa izin terlebih dahulu, menyampaikan informasi kepada media atau polisi. F. Program pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dan cakupan tempat kerja, sekolah, serta fasilitas kesehatan. Program ANC terpadu, di mana salah satu sistem ANC terpadu adalah mengharuskan setiap ibu hamil untuk tes laboratorium atau tes HIV. 2. Pemasaran sosial kondom. Program ini diterapkan untuk pencegahan HIV/AIDS dan menjadi cara efektif dalam mencegah HIV/AIDS. 3. Upaya yang dilakukan pemerintah di bidang pencegahan yaitu diantaranya meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang HIV/AIDS. 4. Pre-education merupakan metode implementasi dan evaluasi program pendidikan. Hal ini juga sebagai upaya instansi pendidik mencegah atas dalam pencegahan terjadinya perilaku seksual beresiko tinggi atau bebas pada remaja. Kesimpulan, didapatkan stigma masyarakat mengenai ODHA, di mana seluruh narasumber memberikan stigma terhadap ODHA. Sistem masyarakat terhadap ODHA di dalam penelitian ini terdiri dari 3 stigma, yaitu stigma instrumen ODHA, stigma simbolis ODHA, dan stigma kesopanan ODHA. Narasumber dari ODHA tidak mendapatkan stigma simbolis ODHA. Stigma muncul karena terdapat pengetahuan masyarakat yang kurang baik, sehingga sikap negatif dan mengakibatkan persepsi negatif terhadap ODHA. Pengetahuan yang tinggi dan sikap positif sehingga mempengaruhi persepsi positif terhadap ODHA, sehingga stigma terhadap ODHA berkurang. Saran yang pertama, bagi masyarakat, diharapkan bagi masyarakat agar dapat memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. Kedua, bagi keluarga, dukungan keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kelangsungan hidup ODHA, sehingga dengan adanya dukungan keluarga yang kuat meningkatkan kualitas hidup dan kemungkinan diskriminasi lebih kecil. Berikut daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.